Alhamdulillah teman-teman, siap-siap kabar gembira buat kita, ada 6 bantuan dari pemerintah yang akan diperpanjang pada tahun 2021. Jadi kesempatan besar buat teman-teman untuk mendaftar bantuan dari pemerintah ini. Selamat datang di channel ini woi. Pasti kalian peserta penerima bantuan pemerintah ini kan woi. Beruntung banget loh kalian woi. Karena channel ini akan terus memberikan informasi mengenai bantuan terbaru dari pemerintah ini woi. Dan juga channel ini akan terus bantu apapun permasalahan kalian jika ada kendala nantinya di bantuan pemerintah ini woi. Kurang apa lagi coba? Luar biasa kan channel ini woi. Jadi tunggu apa lagi? Subscribe di bawah ya woi. Oke, selamat menonton ya woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Selamat datang dan selamat bergabung teman-teman semuanya. Oke, baik, senang sekali dapat bertemu kembali dengan kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan kabar-kabar gembira buat kita semua, buat teman-teman nih yang mau menerima bantuan dari pemerintah. Jadi, kabar terbaru dan kabar gembira buat kita semua yaitu ada 6 bantuan sosial dari pemerintah yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021 atau di tahun depan. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Jadi ada 6 bantuan dari pemerintah yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Dan ini mungkin kabar gembira buat kita semua. Dan kita itu harus siap-siap teman-teman ya, menerima salah satu dari bantuan dari pemerintah ini. Semoga kita bisa terpilih dan kita bisa mendapatkan bantuan tersebut. Nah, jadi tujuan aku memberikan informasi ini lebih cepat mengenai bantuan pemerintah yang akan diperpanjang tahun 2021 apa saja. Ini mempermudah teman-teman dalam mencari informasi lebih cepat dan kalian pastinya itu lebih cepat mendaftar dan lebih cepat mempersiapkan bantuan-bantuan yang akan kalian terima serta syarat-syaratnya apa saja mengenai bantuan ini. Jadi ini keuntungan juga buat kalian. Jadi teman-teman siap-siap saja di tahun 2021 akan ada 6 bantuan yang akan teman-teman bisa diterima, salah satunya untuk kita mendapatkan bantuan dari pemerintah ini. Oke, baik, jadi biar nggak tahu penasaran kita langsung aja bahas 6 bantuan sosial dari pemerintah yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021, serta aku akan berikan juga syarat-syarat mengenai pendaftaran mengenai bantuan tersebut biar kita bisa mendapatkan dan mendaftar di bantuan 6 tersebut yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Oke, baik, ini dia pembahasannya. Oke, baik teman-teman, jadi aku dalam membahas mengenai hal ini, aku mengambil sumber dari semarangko.com. Di sini sudah cukup jelas teman-teman, judul artikelnya itu daftar 6 bantuan sosial yang diperpanjang hingga 2021. Simak apa saja dan cara daftar di sini. Oke, ini udah cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita langsung baca sama-sama biar kita mendapatkan informasi ini lengkap jelas ya teman-teman. Oke, kita baca sama-sama. Semarangko, sebanyak 6 bantuan sosial dari pemerintah akan diperpanjang hingga 2021 dan merangka menggerakkan ekonomi nasional. Berikut ini ulasan dan cara daftar untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Jadi teman-teman di sini tidak hanya 6 bantuan tersebut yang akan diperpanjang, namun di sini akan dijelaskan juga cara daftarnya dan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Oke, kita lanjut. Daftar 6 bantuan sosial yang akan dibahas di bawah ini akan dijelaskan bagaimana cara dan cara daftar untuk mendapatkan serangkaian bantuan sosial dari pemerintah agar ke depan lebih mudah aksesnya. Jadi ini keuntungan buat teman-teman yang baca dan nonton video ini biar kita langsung lebih mencepat menerima informasi ini. Oke, sama-sama. Berikut ini merupakan daftar 6 bantuan sosial pemerintah yang diperpanjang hingga tahun 2021 dikutip dari Instagram @bapenasri sebagai berikut. Jadi teman-teman, informasi ini resmi ya teman-teman. Jadi ini informasi ini, artikel ini mengambil informasi dikutip dari Instagram dari langsung resmi Bapenasri, yaitu dia langsung mengutip 6 bantuan sosial yang akan diperpanjang. Oke, kita langsung aja baca sama-sama. Yang pertama, bantuan yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021 yaitu pertama BLT Banpres UMKM. Oke, kita langsung baca ya apa itu sih. Oke, langsung kita baca bantuannya apa saja sih, syaratnya dan apa yang dimaksud dengan bantuannya. Oke. BLT Banpres UMKM adalah program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro melalui bank. Adapun besar tunai bantuan ini dengan nominal 2,4 juta. Jadi teman-teman, bantuan jelas bantuan UMKM ini untuk pelaku usaha atau yang punya usaha, dan ini bantuan ini sebesar 2,4 juta langsung diterima dalam sekali ya teman-teman. Jadi sudah jelas nih, bantuan ini dikhususkan para pelaku usaha UMKM. Oke, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar dan mendapatkan bantuan Banpres UMKM ini yaitu pertama kita harus memiliki usaha. Yang pertama, kita harus memiliki usaha, sudah cukup jelas ya teman-teman, sini sudah dikatakan, yaitu terus di sini ada juga dibilang KTP, dan juga kita bukan termasuk dari ASN, TNI, Polri serta pegawai BUMN atau BUMD, dan juga yang paling penting kita tidak sedang menerima kredit pembiayaan dan
dan dari perbankan dan KUR. Jadi teman-teman syarat-syarat di sini sudah cukup jelas ya untuk mendaftar bantuan UMKM, yaitu usaha harus punya KTP dan bukan termasuk ASN TNI Polri pegawai, dan juga tidak menerima dan juga tidak sedang menerima kredit pembiayaan dari perbankan dan KUR. Oke, sudah cukup jelas ya bantuan dari pemerintah yang panjang sampai tahun 2021, besarannya berapa, syarat-syaratnya apa saja untuk membahas UMKM ini sudah cukup jelas. Oke, kita lanjut di bagian yang kedua, bantuan yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021, yaitu ada namanya bantuan BLT subsidi gaji. Apa itu BLT subsidi gaji dan berapa sih nominalnya dan syarat-syaratnya? Oke, kita langsung baca sama-sama. BLT subsidi gaji adalah program bantuan kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta dengan total yang diberikan dari pemerintah sebesar 2,4 juta per pekerja. Oh, jadi teman-teman, bantuan BLT subsidi gaji ini khusus ya teman-teman, khusus untuk para pekerja ya teman-teman yang memiliki gaji di bawah 5 juta dan nominalnya itu sama ya, sebelumnya itu 2,4 juta per para pekerja. Dan untuk syarat-syaratnya sih kita baca sama-sama lagi. Selain bergaji 5 juta, calon penerima juga harus memenuhi syarat. Nah, di sini ada dibilang syarat lagi, yaitu pertama memiliki NIK. Cukup mudah teman-teman, NIK ada setiap orang ya. Terus di sini kita tuh dikatakan untuk mendapatkan bantuan ini kita harus memenuhi syarat, yaitu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juni 2020 dan memiliki rekening aktif. Jadi syaratnya cukup mudah ya untuk mendapatkan bantuan BLT subsidi gaji, yaitu dengan modalkan NIK serta sebagai peserta BPJS sampai aktif juga sampai hingga Juni ini, kita itu udah bisa mendapatkan nih bantuan BLT subsidi gaji dengan besaran 2,4 juta per para pekerja. Oke, sudah cukup jelas teman-teman untuk bantuan yang kedua yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Nah, yang ketiga nih teman-teman, yaitu ada bantuan kartu prakerja yang akan diperpanjang oleh pemerintah sampai dengan tahun 2021. Oke, kita langsung aja baca sama-sama mengenai program kartu prakerja. Program kartu prakerja adalah program bantuan kepada para pekerja atau korban PHK dengan mengikuti pelatihan intensif dalam program tersebut. Oh, jadi teman-teman, karena aku memang udah sebelumnya udah membahas tentang kartu prakerja, jadi memang benar teman-teman. Karena kartu prakerja ini program lanjutan dari tahun 2020 yang sampai saat ini masih tertahan atau masih di dalam gelombang 10. Jadi kelanjutan di gelombang 11 masih belum jelas apakah dilanjutkan tahun ini atau mungkin di tahun 2021 seperti dikatakan seperti di artikel ini. Jadi untuk kartu prakerja itu cukup mudah teman-teman dalam mendaftarnya, yaitu kita cukup di sini ada dikatakan juga, yaitu cukup memiliki NIK, yang dimana NIK ini harus juga yang mendaftar ini kartu prakerja harus berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang sekolah atau kuliah. Dan memang kartu prakerja ini memang bantuan yang paling banyak peminat dan pendaftarnya sampai saat ini, karena memang cukup mudah sekali, yaitu cuman modal NIK sama usia saja dan tidak sedang sekolah atau kuliah, itu sudah bisa mendaftar kartu prakerja dan kita mendapatkan uang dari prakerja ini sebesar 2,4 juta dan itu nominal per bulan itu 600.000 selama 4 bulan, ditambah lagi insentif survei sebesar 150.000. Jadi memang cukup mudah sekali teman-teman dalam daftar kartu prakerja ini, syaratnya mudah sekali teman-teman. Oke, sudah cukup jelas teman-teman. Tadi nomor 3 ini yaitu kartu prakerja yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Oke, kita lanjut di halaman selanjutnya. Untuk bantuan selanjutnya yang akan diperpanjang tahun 2021, kita langsung aja baca. Oke, yang keempat yaitu bantuan yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021, yaitu nama bantuan itu program keluarga harapan atau yang singkat dan dikenal PKH. Apa itu program keluarga harapan? Di sini katakan program ini yaitu bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat tertentu. Terus syaratnya apa saja sih? Kita baca sama-sama aja. Ada 4 komponen dalam satu keluarga penerima PKH, yaitu kategori ibu hamil atau nifas, kategori anak usia dini sampai dengan 6 tahun, kategori pendidikan anak wajib belajar 12 tahun, kategori penyandang disabilitas berat, hingga kategori lanjut usia. Jadi kalau untuk program keluarga harapan atau PKH ini hanya tertentu saja teman-teman. Dan ini memang keluarga yang kurang mampu, dan ini yang punya PKH ini biasa sih ini diusulkan oleh kelurahan setempat. Jadi memang nggak sembarangan atau nggak semua orang bisa mendapatkan bantuan PKH ini. Oke, kita lanjut bantuan selanjutnya yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021, yaitu yang kelima ada namanya bantuan kartu sembako. Kita langsung baca sama-sama. Kartu sembako adalah program bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari di masa pandemi. Penerima bantuan yang termasuk dalam program perlindungan nasional ini perlu mengecek data di data terpadu kesehatan sosial atau di TKS. Oke, jadi teman-teman untuk mengecek kartu sembako ini
linknya itu yaitu kalau nggak salah aku ya ke Mensos lah teman-teman. Cara cek teman-teman apakah sebagai terdaftar atau teman-teman sebagai terdaftar atau tidak di bantuan ini. Cukup mudah teman, namun nggak semua terdaftar sih, hanya beberapa saja dan memang dikategorikan memang kalangan menengah bawah yang mendapatkan bantuan kartu sembako ini. Jadi memang nggak semua, memang hanya orang-orang tertentu yang mungkin finansialnya mungkin ya kita bilang ya cukup lah teman-teman. Oke, kita lanjut jadi bantuan selanjutnya, bantuan terakhir teman-teman yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021, yaitu ada namanya BLT 500.000 per KK dan non PKH. Oke, kita langsung baca sama-sama. BLT 500.000 per KK dan non PKH adalah program bantuan tunai dari Kementerian Sosial atau Kemensos yang diberikan kepada keluarga. Terus calon penerima bantuan harus memenuhi syarat. Oh, ada syaratnya. Ini berarti antara lain keluarga yang bukan penerima manfaat program Keluarga Harapan dan juga penerima juga merupakan penerima program bantuan pangan non tunai atau kartu sembako. Jadi teman-teman untuk BLT 500.000 ini yaitu di sini dikatakan syaratnya itu yang pertama kita itu bukan penerima manfaat PKH. Jadi kita sebutkan tadi sebelumnya itu kita itu bukan, jadi yang udah daftar PKH ini kita nggak bisa lagi daftar BLT 500.000 ini, serta penerima juga merupakan penerima program bantuan pangan non tunai atau kartu sembako. Jadi kalau memang bantuan kartu sembako sudah dapat, mungkin ini bisa saja untuk kembali mendapatkan bantuan dari pemerintah itu, yaitu bantuan BLT 500.000 per KK non PKH. Oke, baik teman-teman, jadi inilah 6 bantuan dari pemerintah yang akan diperpanjang pada tahun 2021. Jadi buat teman-teman persiapkan dari sekarang, teman-teman bisa mendaftar dari salah satu ke 6 bantuan tersebut. Semoga teman-teman bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah itu, dan memang ke 6 bantuan tersebut ada syarat tersendiri. Jadi memang nggak bisa asal-asalan kita mendaftar. Jadi kita harus penuhi syarat. Dan untuk bantuan Banpres UMKM ini khusus yang berhak mendapatkannya itu dan bisa mendaftar yaitu khusus para pelaku usaha yang punya usaha mikro. Dan untuk BLT subsidi gaji ini juga yang berhak mendapatkan dan bisa mendaftar itu hanya untuk kepada para pekerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta. Dan untuk kartu prakerja ini nggak ada batasan ya teman-teman, cuman batasannya itu hanya masyarakat Indonesia yang telah memiliki KTP dan sudah berusia di atas 18 tahun. Nah, kalau memang sudah begitu, maka dia itu bisa mendapatkan kartu prakerja dan dengan dana sebesar 2,4 juta selama 4 bulan, yang per bulan itu sebesar 600.000. Dan kartu prakerja ini perlu diingat, ini hanya untuk sekali seumur hidup. Jadi memang buat teman-teman yang udah mengikuti kartu prakerja di tahun ini, jadi nggak bisa lagi mendaftar di tahun depan karena memang ini kotanya cuma sekali seumur hidup ya teman-teman. Dan untuk bantuan program Keluarga Harapan ini memang terkhusus ya teman-teman, yang udah mendapat kartunya itu memang nggak semua dari kalian atau nggak semua masyarakat Indonesia mendapatkan PK. Jadi hanya yang diusulkan dari kelurahan saja yang mendapatkan program PKH ini. Dan kartu sembako juga begitu, jadi memang nggak semua. Dan juga BLT 500.000 juga begitu, jadi memang harus teman-teman harus penuhi syarat salah satunya kalau emang bisa mendapatkan ke 6 bantuan tersebut. Tapi kalau yang lebih besar dari 6 bantuan tersebut, yaitu yang paling kesempatan besar teman-teman berhak mendapatkan itu ada di kartu prakerja. Memang untuk kartu prakerja sendiri memang nggak banyak syarat yang harus kita penuhi, cuman modal KTP dan kita udah berusia 18 tahun maka kita sudah bisa mendapatkan kartu prakerja sebesar 600.000 selama 4 bulan. Dan buat teman-teman yang punya usaha boleh mendaftarkan diri di program UMKM tersebut, dan sampai sekarang masih berlangsung. Dan buat teman-teman belum daftar, silahkan masih bisa sekarang daftar karena bantuan UMKM tersebut akan ditutup sampai tanggal akhir November. Jadi buat teman-teman silahkan daftar yang punya usaha. Dan untuk cara mendaftarnya teman-teman bisa cek video aku sebelumnya karena sudah cukup jelas bagaimana untuk cara daftar bantuan UMKM dari online maupun offline. Oke teman-teman, sudah cukup jelas ya teman-teman, aku jelaskan mengenai bantuan yang akan diperpanjang sampai dengan tahun 2021 ada 6. Kita sudah baca sama-sama dan kita sudah baca juga, simak sama-sama syarat-syarat dan ketentuannya untuk mendaftar bantuan ke-6 tersebut. Oke, baik teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan sekaligus menambah informasi. Jadi buat teman-teman persiapkan nanti di tahun 2021, semoga teman-teman bisa mendapatkan bantuan ini, setidaknya salah satu dari ke-6 tersebut teman-teman bisa mendapatkan bantuan tersebut. Oke, cukup sekian dan terima kasih aku ucapkan. Jangan lupa teman-teman jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan mengenai bantuan terbaru dari pemerintah ini. Sekian dan terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.